Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus Ketua Majelis Ilmu Ar-Raudhah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Udah dari tadi Bu? Lambat anggo, cepat anggo, lama nunggu saja. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga Allah sehatkan kita. Ibu sakit kah? Wah, sakit masih ikut majelis taklim, Masya Allah. Kita doakan cepat sembuh, amin. Ya, baik ibu-ibu, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas tentang bab jamak qashar dalam sholat. Baik, berapa minimal perjalanan? 85. Berapa lama boleh jamak kalau jelas kapan baliknya? Wih, pintar anak mama. Kalau tidak jelas kapan pulangnya berapa hari? Woi, nggak jadilah pintar ya. Kalau nggak jelas kapan pulangnya, selama dalam perjalanan saja, gitu kan. Zuhur asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur takdim takhir, dikerjakan di waktu asar takdim takhir, di waktu maghrib isya di waktu isya. Kalau di waktu maghrib, kalau subuh zuhur di waktu subuh. Oh, enggak ada. Gitu ya. Jamak artinya mengumpulkan, qashar artinya memendekkan. Kita izin review sebentar, boleh ya? Ibu-ibu, misalnya kita berangkat dari jam zuhur asar, kita pengen kerjakan di waktu zuhur supaya asar kita nggak sholat lagi, kan gitu ya. Maka adalah berarti jamak qashar. Itu kata kuncinya kemarin kan, jamak qashar gitu kan. Dikerjakan di waktu zuhur, tadi takdim atau takhir? Takdim. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Salat apa? Zuhur asar lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salat zuhur berapa rakaat? 2. Asar berapa rakaat? 2. Jadi intinya adalah jamak qashar. Takdim atau takhir terserah ibu mau kerjakan di mana. Oke ya? Kapan-kapan kita ulang lagi. Kalau panjang umur kan kita ketemu terus aja ya. Tapi ini sebentar lagi Ramadan ibu-ibu ya. Yuk kita lanjut kajian kita yang belum saya sampaikan dalam pengajian Ar-Raudhah ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan bab perbedaan musibah, ujian, cobaan, dan bala.
Pernah dengar 4 kata itu? Musibah pernah dengar? Ujian, cobaan, bala, bedanya apa? Antalah. Itu beda banget ibu-ibu. Kita belajar hari ini, tujuan kita belajar adalah bukan untuk menilai orang lain, apakah itu musibah, ujian, cobaan atau bala. Tujuannya adalah untuk menilai diri kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita harus nilai dulu itu musibah, ujian, cobaan atau bala. Tujuannya apa? Supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Nah, ini penting. Lupakan jemuran, lupakan hutang piutang. Kita belajar dulu sampai paham di sini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai ya. Yang pertama adalah musibah. Musibah itu, Bu, biasanya diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Saya sering sampaikan dalam majelis, saya ulang-ulang lagi. Ibu-ibu izin, mohon maaf, jangan pernah iri dengan orang yang nikmatnya banyak tapi dia tidak taat. Sering kita lihat ada orang punya nikmat banyak, rezekinya banyak, rumah tangganya baik, kemudian hidupnya mapan, tapi dia nggak ke masjid, dia nggak sholat, bahkan nggak pernah ikut pengajian. Tapi nikmatnya banyak. Pernah nengok orang begitu ya? Saya sering bilang, jangan pernah iri dengan orang yang nikmat banyak, tetapi ibadahnya biasa-biasa aja. Itu bukan lawan kita. Kenapa? Karena orang yang nikmatnya banyak, itu dia sedang terjebak dalam satu konsep yang dinamakan dengan istidraj. Apa namanya? Apa namanya? Harus diingat-ingat tuh, namanya tuh istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Innallaha yastamiru nikmat ilal ma'asi. Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau merubah ciptaan Allah, ini nikmat. Kau tak ganti puasa menahun-nahun, ini nikmat. Kau tak bayar zakat, ini nikmat. Kau riba berkali-kali, ini nikmat. Kamu tak zakat, ini nikmat. Allah kasih nikmat terus kepada orang yang bermaksiat. Tapi ingat, sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai nanti nikmat itu dicabut secara mendadak. Itulah yang namanya musibah. Jadi prosesnya namanya istidraj, endingnya adalah musibah. Maka maaf kalau ada di antara kita yang hidupnya aman-aman aja, gak ada masalah, suami baik, rezeki lancar, orang yang gosipin gak ada, tukang fitnah gak ada, adem ayem aja. Sementara ibadah kita biasa-biasa aja. Hati-hati, kita dalam masalah. Jangan-jangan kita sedang istidraj. Nah, ini harus paham. Karena kalau enggak kita akan iri dengan dia itu. Ya Allah, saya capek sholat tunggang tunggi siang malam, hadir pengajian raudho, nengok hidung saja Nela setiap sebulan 2 kali. Hidup saya banyak utang juga ya. Susah kali hidup saya gitu. Ya, sementara orang nggak pernah pengajian, nggak pernah hadir ke pengajian, tidak sholat, enak hidupnya. Enak kali kita banding-bandingkan hidup kita dengan dia. Ya Allah, itu suaminya baik, enak banget hidupnya. Tengok aku ya Allah kayak gini. Gak bisa, kita akan iri dengan mereka. Maka saya ingin rubah cara pandang kita bahwa kita jangan iri dengan orang yang nikmat zamannya, tetapi dia tidak taat karena dia sedang istidraj. Teman saya banyak bilang, Nel, iya, kata orang, kata kamu, maksudnya saya maksudnya gitu ya, bahwa kalau tidak bakti kepada orang tua, hidup akan sengsara. Aku gak ada bakti dengan orang tuaku, Donel. Tak pernah aku ke rumah orang tuaku. Aku sibuk dengan istri dan anakku. Aman aja hidupku nyok. Naik aja jabatanku nyok. Santai aja nyok. Aman aja aku. Saya bilang sama dia, hey brother, kamu sedang tidak aman. Kamu itu sedang istidraj. Allah akan berikan nikmat saat kau tak taat. Kau tak baik sama orang tua, Allah kasih nikmat. Kau tak baik sama orang tua, Allah kasih nikmat. Hatta
hatta yataqatta, bertaubatlah sebelum Allah kasih musibah. Tak juga taubat, rupanya 3 bulan setelah itu memang saya dapat informasi dia sedang PHK, pemutus hubungan kerja. Nauzubillah. Itu sebuah kepastian bahwa istidraj akan berakhir dengan musibah. Maka kita sebagai orang Islam, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Menengok itu dengan kacamata Allah, bukan kacamata kita. Yang baik menurut Allah itu yang kita kejar. Makanya saya minta maaf, seandainya ada di antara kita yang merasa hidup baik-baik aja, nikmat banyak tapi ibadah kurang, minta tolong saya booster dengan ibadah supaya tidak jadi istidraj. Paham? Tak paham kita ulang saya besok pagi. Gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ulang lagi cerita yang sering saya ceritakan. Kenapa saya ceritakan yang ini? Karena ini cerita true story. Itu bahasa kampung saya. Tahu true story enggak? Kayak goreng bakwan gitu. Kisah nyata gitu ya. Nah, ibu-ibu, kisah ini nyata, saya harus ceritakan. Kenapa ini saya ceritakan terus? Karena ini memang kisah nyata. Di suatu tempat, saya tak sebut nama tempatnya, tapi yang jelas di Pekanbaru gitu ya. Saya ceramah kayak gini kan, ceramah kayak gini. Lalu kemudian ada jemaah yang datang ke depan. Ibaratnya saya duduk habis ceramah gitu ya. Nah, datanglah beliau ke depan. Ustazah, iya, katanya gitu. Kata saya. Dia perkenalkanlah dirinya. Nama saya katakanlah Fulanah Ustazah. Dia kalau laki-laki kan Fulan, kalau perempuan Fulanah. Cocok? Boleh lah. Nama saya Fulana Ustazah. Iya. Jadi belum dia cerita dia udah menangis. Ibu kenapa nih, mau cerita atau mau nangis gitu saya? Dua-duanya Ustazah. Ya udah nangislah dulu kata saya. Jadi dia ngomong begini. Ustazah ngisi per bulan tetap di daerah ini. Per bulan saya tetap ngisi bulanan di masjid itu. Ustazah 5 bulan yang lalu Ustazah ada ceramah tentang apa namanya tuh katanya. Apa namanya Bu? Dia lupa istilah istidraj itu, dia lupa. Kayak ibu-ibu lah ya kan. Jadi apa namanya tuh yang nikmat banyak tapi awak kok ndak elok, bahasa Indonesianya yang nikmat banyak tapi kita itu ndak taat gitu ya. Saya bilang itu namanya istidraj. Oke. Oh iya Ustazah istidraj. Waktu itu Ustazah ceramahnya kayak gini kata dia. Hati-hati, semakin banyak nikmat, tak bayar zakat, tak sedekah, akan datang musibah. Semakin banyak nikmat, harusnya makin banyak sedekah. Banyak nikmat, harusnya makin banyak sholat. Banyak nikmat, harusnya makin banyak sholat sunnah. Siapa yang banyak nikmat, lalu dia tidak bersedekah, tunggu musibah akan datang. Waktu Ustazah ceramah itu Ustazah, sakit hati saya Ustazah, kata dia. Ya, dalam hati saya berhasil saya memang membuat orang sakit hati. Bila perlu setiap habis saya ceramah ibu-ibu tak tidur aja udah. Nah, kenapa sakit hati? Karena gini Ustazah, saya punya kisah kata dia. Saya ini Ustazah dengan suami saya tukang jualan sate gerobak keliling. Tahu sate gerobak keliling? Jadi suaminya jual sate keliling, dia tukang masaknya. Dan dia tukang bikin kerupuk cabenya. Jadi Ustazah beberapa tahun yang lalu kami ini Ustazah bekerja dengan sangat giat. Sampai-sampai saya tak tidur, suami saya jajain sate dan saya itu bikin kerupuk. Untung kami itu sedikit Ustazah, 500, 1000, 500, 1000. Akhirnya itu bertahun-tahun kami kumpul duit, kumpul. Tak pernah saya zakat, tak pernah saya sedekah. Dari rumah saya kayak gini, ditengokkannya rumahnya rumah kecil, betul rumah papan. Akhirnya saya kumpul, dapatlah rumah kayak gini. Ini ceritanya, dia menceritakan, dia dengar ceramah saya 5 bulan yang lalu ya. Paham ya? Jadi sementara cerita dia udah jangka panjang ya, masa lalu. Akhirnya kumpul uang, terbuatlah rumah kayak gini. Memang rumahnya bagus. Dari hasil jualan sate dan jualan kerupuk cabai itu kan. Akhirnya saya nggak zakat Ustazah, saya nggak sedekah, aman aja hidup sayanya.
Tapi saya pelit dengan masyarakat. Saya kumpul. Saya pelit Ustazah. Loh, ibu udah banyak uang tetap pelit? Iya. Loh, kenapa ibu tetap pelit? Sampai-sampai Ustazah, kalau ada orang pelit di masyarakat itu dinisbatkan ke nama saya. Bayangkan tuh. Paham nggak? Namanya siapa tadi? Fulana. Misalnya ibu pelit, woi Fulana tuh gitu. Dan dia sadar, dia tahu saking dia pelitnya, kalau ada orang pelit itu dinisbatkan ke nama dia. Dia tahu. Ibu ndak malu, ibu ndak takut, ndak, jauh saja, aman aja hidup saya, kata dia. Akhirnya gimana? Akhirnya kumpul, terbeli tanah jauh dari rumah. Kumpul, stop. Setelah kumpul, zakat enggak? Enggak juga dosa ya, aman aja ya tadi ya. Kumpul, terbuatlah rumah peta 4 peta. Dah, kan udah aset itu. Yang tadinya dia ada uang masuk, dia udah berbentuk aset yang menghasilkan uang untuk dia. Harusnya kan dia zakatkan tuh minimal, katakanlah nggak sedekah, zakat aja lah yang wajib aja, ya. Terbentuklah rumah. Sampai saya nggak zakat, nggak sedekah, sampai waktu ustazah ceramah dengan tegas ustazah bilang, siapa yang nikmat banyak, tidak zakat, tidak sedekah, tunggu musibah datang. Sakit hati saya ustazah. Sakit hatinya kenapa bu? Semua orang nengok saya. Semua orang tuh nengok dia gitu. Oke. Tapi pulang saya, tapi terbayang-bayang sama saya ceramah ustazah. Masa iya sih datang musibah? Masa iya akan datang musibah? Akhirnya berkomitmenlah saya ustazah untuk mulai zakat dan sedekah. Nah, lalu ceritanya lah selesai lah. Jadi alhamdulillah. Komitmen dia bu. Tapi apakah komitmen itu mudah? Oh bu, berbagi itu nggak mudah bu. Ngasih uang yang ada di tangan tuh bu, harus dilatih bu. Makanya kenapa saya sering bilang sedekah subuh lah 1000 supaya dilatih. Ini kalau memberi bu nggak dilatih payah bu. Makanya uang tuh letak di tangan, jangan di hati. Kalau uang letak di hati, uang keluar hati sakit. Kalau letaknya di tangan, uang keluar hati biasa-biasa. Kan susah, dia pengen berubah nih, dia pengen sedekah, kita nggak usah sedekah lah, sedekah sunnah, dia pengen zakat ini, tapi masih bu dia pikir, kan saya udah bilang untuk berbuat baik itu susah karena kita sendiri, sementara musuh kita 5 bu, ada iblis, ada nafsu jahat, ada jin jahat, ada setan, ada khannas, mereka berlima, kita sendiri bu. Akhirnya bu, dia komitmen untuk zakat dan sedekah. Kan gitu tadi ceritanya. Nggak jadi-jadi bu, nggak jadi-jadi. Pokoknya mikir-mikir gitu, nggak dilatih. Harusnya memberi itu dilatih. Makanya kemarin saya bilang, ibu barang yang nggak dipakai kasih orang. Latihan dari barang yang tak terpakai. Jangan pikir banyak. Kasih lampu kena, beko terpakai, kok nyoma masukan lo balik ya. Nah, jadi dilatih. Kalau ndak bisa memberi itu nggak bisa, dia harus dilatih. Sedekah itu dilatih, latihan dulu. Ndak juga bu dia sedekah, ndak juga bu dia zakat. Ini udah lewat 5 bulan bu. Bulan keempat ustazah dari ustazah ceramah, saya tahu teorinya tapi saya tak mengamalkan cakap ustazah. Akhirnya saya sakit kaki, saya pergi ke Siak, saya terapi kaki di Siak. Waktu terapi saya dapat informasi 4 rumah saya rata terbakar sudah. Tinggal tanahnya saja lagi. Rumahnya memang tidak di Pekanbaru, yang 4 itu tanah dia beli tempat lain. Rata. Saya memang terdiam mendengarkan ceritanya. Fix bu, maafkan saya, itulah istidraj. Istidraj itu lama dia bu. Lama dibiarin Allah bu. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun bu. Nanti jadinya musibah. Andaikan ibu dengar saja saya cakap dan hanya zakat sedikit saja, dalam 7 juta cuman 175.000, sedekah subuh 1000 aja 30.000, kan tidak susah.
melepaskan kita dari musibah. Makanya kata Pak Ustadz, salah satu yang melepaskan dari musibah adalah sedekah dan berbagi. Nah, akhirnya saya bilang yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki bersama. Kita perbaiki, sholat perbaiki. Jangan dikira aman aja, tidak ada aman aja. Orang yang istidraj tidak aman. Saya punya jemaah, dia ngumpulkan uang untuk pergi umroh. Jadi kumpulkan uang untuk pergi umroh, itu dia jualan di pasar, dia kumpulkan dalam galon. Tahu galon kan? Galon tuh diletaknya di belakang kulkas. Jadi kumpulkan duit untuk umroh, kumpul di belakang kulkas. Dia pengen umroh dan dalam galon itu dikumpulkannya duit. Itu kan orang beriman, karena dia pengen umroh, betul? Rupanya la haula wala quwata illa billah, hilang sak galon-galonnya. Ini kenyataan orang Pekanbaru. Tapi ini orang beriman, ini ujian. Nanti kita bahas nomor 2. Ini kita masih musibah nih ya. Ini saya kaitkan sedikit. Dia waktu pengen umroh itu dia kasih tahu sama saya ngumpulkan uang saja. Dia jualan di pasar kan, sore-sore tutup pasar kan, kumpul duit gitu ya. Modal dia sisihkan, masukkan galon. Katanya tidak ada satupun yang tahu, suaminya tak tahu, anaknya tak tahu, teman anaknya tak tahu, hanya aku dan Allah yang tahu saja. Tapi itu kok bisa hilang? Dia nanya sama saya, tuyul tuh ada nggak Ustaz ya? Tapi intinya bukan tuyul, udah bukan pasti tuyul, karena yang hilang tuh sak galon-galon. Buat apa galon itu sama si tuyul, Bu? Udah saya. Iya kan? Kayak gitu kan? Memang nyata, Bu. Udah terkumpul katanya lebih kurang 15 juta. Dan dia nggak tahu kapan, dia nggak tahu, suaminya pokoknya dalam kulkas yang ada galon bawah, di atas itu ada barang-barang bekas, kayak gitu. Ya, dia mau nanya, inti dia nanya tuh tuyul sebenarnya. Tapi inti saya cerita tuh bukan tuyulnya, bukan. Ini orang kan diuji. Nanti kita bahas yang ujian. Tapi musibah dulu. Ada jamaah lain menceritakan dia, Ustazah, itu saja udah baik, udah taat, hilang duitnya. Aku Ustazah, ndak ada aku taat kali do, lancar aja rezeki akunya. Saya bilang, bisa jadi ibu istidraj. Iya kan? Allah kasih nikmat, tak Allah kasih ujian. La haula wala quwata illa billah. Paham maksudnya? Nah, itu musibah. Yuk, Allah kasih musibah pada orang, tujuannya biar orang kembali ke jalan yang benar. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah itu musibah atau tidak. Jangan kita nilai orang. Nanti terbakar rumah orang, tulah. Jangan. Hanya dia yang tahu itu musibah atau enggak. Bukan untuk menilai orang. Innallah ahkamul hakimin. Allah lah hakim yang paling adil. Jangan kita nilai orang, tujuannya kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kalau kita tak taat, ya udah berarti itu musibah. Tinggal bertaubat, hijrah ke jalan yang benar. Yang kedua, ada namanya ujian. Ujian lazimnya turun untuk orang yang taat. Oke, saya ulang ya. Kalau musibah biasanya untuk orang yang maksiat, kalau ujian turun lazimnya untuk orang yang taat. Jadi gini Bu, ibu kuliah 1 semester atau anak ibu kuliah 1 semester. Kapanpun dosen masuk, ibu masuk. Duduk paling depan, makalah nomor 1, aktifnya minta ampun. Ujian tengah semester ibu ikut, tugas ibu kerjakan, jadi mahasiswa paling teladan. 6 bulan 1 semester. Rupanya waktu UAS, ujian akhir semester, kan 1 mata kuliah cuma 45 menit tuh ujiannya. Ibu sakit mah, lalu ibu tak datang ujian Bu. Kira-kira lulus nggak Bu? Lulus nggak Bu? Nggak bakal lulus Bu. Mau segimanapun ibu belajar, mau gimana pun ibu disiplin 6 bulan, tapi ujian 45 menit ibu tak datang, ibu nggak bakal naik kelas. Artinya seberiman apapun kita, kalau tidak diuji maka tidak akan bertambah keimanan kita. Maka ujianlah dengan baik sampai tidak remedial.
Karena ujian itu akan terus dilakukan, dapat berulang-ulang, akan terus berulang-ulang ujian yang Allah berikan sampai kita lulus. Maka ujian itu harus sampai lulus. Contoh, saya jelaskan dulu ujian, baru nanti cara keluar dari ujian. Ujian itu datang untuk orang yang udah taat. Ustazah, saya udah taat dengan suami, udah jadi istri yang baik, udah solehah, udah di rumah aja, udah masakin yang terbaik untuk suami. Maaf, tapi yuk kok suami saya pindah ke lain hati juga ya. Itu ujian. Ustazah, saya udah sholat tunggang tunggi siang malam, udah majelis taklim siang malam, saya udah sholat tunggang tunggi, udah puasa, tapi kok ya orang masih jahat aja ya sama saya. Itu ujian. Ustazah, saya udah masukkan anak saya pesantren, udah ajak guru mengaji ke rumah, tak pernah bertengkar depan anak, tapi kok anak saya durhaka aja ya. Itu ujian. Kita udah baik tapi nikmat belum datang. Ustazah, kata ustazah, sekali kita bersedekah Allah akan balas 700 kali lipat. Kemarin sholat Jumat saya sedekah 100.000, keluar dari masjid hilang motor saya ustazah. Itu ujian. Karena ada kejadian yang protes ke saya. Kata ustazah, kalau kita sedekah Allah kasih nikmat. Saya sedekah sholat Jumat 100.000, keluar masjid hilang motor saya ustazah. Allah ingin lihat bapak tetap sedekah atau berhenti. Namanya ujian. Ustazah, kata ustazah, kalau kita sedekah hati kita makin tenang. Saya udah sedekah dibalas dengan keburukan. Saya baik dengan teman saya. Apa yang dia butuh saya kasih. Apa yang saya udah baik, rupa-rupanya dia hianat sama saya. Padahal dia CS, close friend, soulmate, bestinya saya. Ujung-ujungnya dia berkhianat, sakitnya tuh di sini ustazah. Itu ujian. Pokoknya ujian itu kita udah baik tapi takdir kita masih buruk. Tapi itu dalam kasus tertentu, enggak semua kasus. Bu, apa yang harus kita pahami dari ujian? Ibu mesti paham bahwa konsep ujian adalah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu untuk memikulnya. Bu, kalau ibu jadi guru, ibu kan ngasih tugas ujian ke anak ibu, anak didik ibu. Yang ibu kasih tugas adalah yang ibu sudah ajarkan kan? Iya dong. Nggak mungkin ibu ngasih tugas kuliah yang ibu belum ajarkan sama dia. Saya sebagai dosen gitu ya, ngasih tugas kuliah ke anak murid, ke mahasiswa saya adalah apa yang sudah saya ajarkan, yang kira-kira dia mampu jawab. Iya dong. Sama Allah juga gitu, besti. Tenang aja, bray. Allah kasih kita ujian itu adalah yang kira-kira kita mampu untuk keluar. Fix. Udah, nggak ada masalah. Artinya apa? Ketika Allah memberikan kita ujian, itu Allah udah ukur sesuai dengan kemampuan kita. Paham? Nah, itu dulu yang harus kita sematkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Bu, ujian itu nggak bisa ibu lari. Kalau ibu lari, ibu nggak naik kelas. Ya, ujian itu harus diselesaikan. Sampai kapan? Sampai lulus. Kalau nggak lulus, ibu akan remedial lagi, diuji lagi, capek ibu nanti. Contoh, misalnya ibu dizolimin orang, ada orang zolim, ibu harus berusaha untuk tenang. Kalau ibu selalu pikirkan, ibu nggak lulus. Pikirkan orang sampai sholat ibu nggak khusyuk. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid, matilah dia cepat ya Allah, matilah dia cepat ya Allah. Nggak khusyuk. Ibu nggak bakal lulus. Nanti ada orang zolim lagi, ibu risau lagi. Ada orang zolim lagi, ibu risau lagi. Ada orang zolim lagi, ibu risau lagi. Kenapa? Nggak terbiasa untuk santai, sehingga remedial terus. Jadi maksud saya, ini contohnya ya. Seandainya ada orang zolim sama kita, tetangga nyindir kita, ya, atau teman kita, arisan kita nggak suka dengan kita harus kuat. Kuatnya gimana? Kita fokus aja dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita salah, perbaiki. Kalau kita benar, abaikan. Sampai kita terbiasa. Sehingga masalah kezoliman orang selesai. Nanti ujiannya yang lain lagi. Nah, itu terus. Sampai kapan? Sampai kita naik kelas. Kalau udah naik kelas, kita bisa menasehati adik kelas kita. Contoh, misalnya saya sering contohkan begini. Di satu waktu yang sama,
orang tua ibu sakit di Sumatera Barat, lalu kemudian anak ibu sakit di sini, suami ibu di PHK, anak ibu sakit 2 orang, kan kredit tuh, bingung, waduh biaya nggak ada, anak sakit, orang tua sakit di kampung, bingung, pergi ke orang tua atau rawat anak, pergi orang tua atau rawat anak, stres, itu ujian Bu. Tapi ketika ibu bisa melewatinya, gantian ngerawat keluarga, gantian ngerawat anak, sembuh semuanya, tahu-tahu ibu udah naik kelas, ada orang nanya sama ibu, bu, anakku sakit, ibu bilang apa? Ibu pasti bilang gini, kemarin emakku sakit, anakku sakit 2, suami aku nggak kerja, aku bisa. Kalau gitu gampang yo, selesai yo, sembuh nantinya. Kenapa ibu bisa nasihatin orang itu? Karena ibu udah kakak kelas. Paham? Ibu udah lulus. Jadi kalau ada ujian, saya minta tolong kepada kita semua, terima. Tawakal terhadap takdir. Terima aja dulu, oke? Oke, ini takdirku. Oke, aku terima, pelan-pelan keluar. Tenang aja, nggak ada hidup ini nggak susah. Karena Allah udah bersumpah, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh Allah telah ciptakan kita ini hidup susah payah. Nih wajah-wajah susah kayak ini kan, udah biasa gitu. Banyak masalah, terlalu banyak luka dan penderitaan. Nah jadi nggak ada ini, kalau ditanya nih kesulitan, kita semua punya kesulitan, betul ya? Nah cuman bentuknya aja yang beda-beda. Jadi biasa-biasa aja. Insya Allah nikmat lebih banyak dibanding kesusahan. Jadi maksud saya, kalau ada ujian, gas, lakukan, terima dulu, baru selesaikan. Apapun bentuknya, entah anak melawan, entah suami maksiat, entah mertua bikin sakit hati. Bu, saya kalau boleh ngomong, saya ini dakwah udah hampir 20 tahun. Saya jujur Bu, masalah manusia itu aja Bu. Itunya Bu. Itu aja. Kalau ada yang curhat belum dia nganga lagi udah tahu saya ceritanya. Saking itu aja Bu. Coba masalah tuh ya. Suami nggak sesuai keinginan hati, utang berserak-serak, mertua bikin sakit hati, anak melawan, tetangga suka bikin sakit hati. Sakit. Apa lagi? Besti mengkhianati. Wih, besti mengkhianati anjing. Besti mengkhianati. Itu aja masalahnya kan? Itu aja enggak bisa selesaikan. Enggak paten lah. Oke? Jadi masalah ibu itu aja. Putar-putar di situ aja. Selesaikan ujian itu satu persatu sehingga kita naik kelas. Oke? Dah, anggota luar biasa. Dah, jadi ujian datang kepada orang yang taat. So ibu nanti udah tahu nih, ibu udah taat. Aduh, tapi suami kok maksiat ya. Oke, ini ujian kata Ustaz Janela. Terima dulu, karena ujianku suami. Orang lain ujiannya harta, orang lain ujiannya anaknya meninggal, orang lain ujiannya nggak punya anak, kan gitu. Terima dulu, baru ambil nafas, baru sikapi dengan baik. Ya, ada anak durhaka, oke, kata Ustaz Zanella, ini ujianku. Orang ujian nggak di anak, orang ujiannya dililit hutang misalnya. Aku di anak, aku yakin anak ini sekarang maksiat, durhaka, suatu ketika jadi anak yang taat. Percaya dulu, karena itu tauhid. Percaya ke depan people change, manusia bisa berubah. Paham? Jadi cuman kita yang tahu ya, itu musibah atau ujian, tergantung kita. Yang ketiga adalah cobaan. Musibah datang untuk orang maksiat, ujian datang untuk orang beriman. Kemudian yang ketiga adalah cobaan. Apa itu coba? Ya coba, dicoba. Nah, kalau musibah itu jangka waktu panjang, kalau ujian untuk orang beriman bisa panjang bisa pendek, kalau cobaan adalah Allah berikan cobaan supaya kita tidak jatuh salah terlalu dalam. Cobaan itu biasanya langsung Allah berikan cobaan saat itu juga jangka pendek. Contoh, misalnya suami ibu minta pijitkan. Dek, pijitkan abang dek. Tunggu dulu bang, ini film Ikatan Cinta dulu bang. Lagi lama kok bang.
Pijitkanlah dek. Tunggu dulu bang, iklan nanti baru aku pijitkan abang. Rupulah mau mana iklannya. Dek pijitkanlah dek. Ya abang ni memakak aja mah. Pas mau jalan ke kamar 7 lungkang ibu. Itu namanya cobaan. Langsung Allah kasih cobaan supaya ibu berubah. Ditegur langsung. Cus, sentil langsung. Paham nih? Saya cerita yang fakta-fakta aja. Nel, motorku terpuruk. Terpuruk motor. Iya. Kenapa? Kira-kira itu ujian, musibah atau cumana? Ya cuman kamu yang tahu. Itu musibah, ujian, cobaan. Sekarang saya tanya dulu jangka pendeknya. Ada ngelakukan yang salah-salah nggak tadi dari rumah? Pergi ridho istri nggak? Amannya ridho istri pergi kerjanya. Apa salah kira-kira? Habis Maria tukang parkir Nel, langsung 7 lungkang masuk parit. Itu cobaan. Jadi cobaan ini lebih bagus kalau bagi orang-orang yang berpikir. La'allakum tatafakkarun. Jadi kalau kita salah, ngapa ya aku tadi ya? Kayak gitu. Dia lebih bagus, dia nggak ditumpuk-tumpuk kayak musibah. Itu dia cobaan. Langsung dicoba. Oke, jadi taatlah, lakukan yang baik-baik agar cobaan tidak datang lebih sering. Makanya kalau kita dapat sesuatu, kita nilai dulu ini musibah, cobaan atau ujian, baru kita keluar dari situ. Ya. Termasuk kalau kita dijamret, kalau kita dimaling, kalau kita gimana, itu kita bisa cek apakah musibah, ujian atau cobaan. Yang keempat adalah bala. Bala kalau musibah karena diri sendiri, ujian karena diri sendiri, cobaan karena diri sendiri. Tapi kalau bala lain cerita. Kalau bala itu adalah kesalahan orang lain yang kita diamkan dan kita mafhumkan. Bentar, bahasa Indonesianya kayak gini. Kesalahan orang lain yang kita diamkan dan kita maklumi. Kita tak tegur dia, kita akan kena bala. Misalnya di perumahan kita itu ada orang yang suka bawa laki-laki ke rumah. Tapi yang salahnya nih, versi salahnya. Kita ngomong gini bu, ngomong kita gini nih. Biar aja lah, dia kita. Biar aja lah, dosa kan tanggung masing-masing nyo. Biar aja lah, lulu gua. Daripada ribut, lantaklah situ. Biar aja lah, aku ndak mau ribut-ribut, bukan urusan kita. Dosa kan tanggung masing-masing. Kalau ada muncul kata-kata kayak gitu, ibu dalam posisi yang salah. Nanti ibu akan kena bala kalau mendiamkan kesalahan. Saya jelaskan pelan-pelan. Agama Islam tidak pernah disuruh ngurus diri sendiri. Agama Islam tidak pernah disuruh ngurus diri sendiri. Dia, kita, urusan dia, urusan kita, tanggung masing-masing. Enggak. Agama Islam ini disuruh ngurusin orang lain. Gimana orang lain bisa baik? Gimana kita dengan orang lain bisa baik? Dalam agama Islam kita disuruh ngurus orang. Banyak dalilnya. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai akan patuh kepada orang yang dia cintai. Artinya apa? Agama Islam ini disuruh ngurusin orang lain. Enggak ada ceritanya lulu gua. Itu bukan bahasa Islam. Dalam agama Islam kita disuruh ngurusin orang lain. Nah, makanya ibu-ibu jangan gunakan kata-kata gitu lagi. Lulu gua, terserah lulah, dosa tong masing-masing. Tidak. Kalau ada orang salah, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Masalahnya gimana? Masalahnya adalah caranya.
Caranya nggak boleh menyinggung. Ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jangan tengok nanti ada laki-laki masuk ke rumah orang terus ibu bilang, "Woi, woi, woi, Rasul pernah bersabda." Dia buangnya ibu beko. Ya. Jadi ibu pakai bahasa dia aja, pakai bahasa sehari-hari aja. Makanya banyak yang nanya, "Ustazah, kalau suami saya nggak sholat, gimana cara nasihatinya?" Pakai bahasa yang biasa ibu gunakan dengan suami. Jangan tanya ke saya, bahaya karena bukan suami saya. Iya kan, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan bahasanya. Bisa dengan baik-baik. "Bang, sholat bang." Sholatlah bang. Udah sabar, hidayah Allah yang kasih. Jangan ibu marahin. "Sholatlah bang." "Iya iya." "Sholatlah bang." "Iya iya." "Bang, sholatlah bang." "Iya iya." Kepala bang lah mada betul lah. Jangan. Jangan. Jadi ajarkan orang itu sesuai dengan bahasanya. Coba saya di hadapan ibu-ibu, adakah saya pakai bahasa yang tinggi-tinggi? Tidak pernah sama sekali. Padahal tuh kalau saya nulis penelitian, buat jurnal, ibu nggak bakal ngerti isinya. Saking ilmiahnya bahasa tulisan saya. Tapi saya selalu menyederhanakan bahasa sesuai dengan kapasitas kemampuan. Itu saya baca kitab dari bahasa Arab, saya artikan ke bahasa Indonesia, saya masukkan ke pikiran saya lihat masalah umat, saya masak di kepala saya sehingga keluarnya pakai bahasa ibu-ibu. Walaupun tak paham tanda pula, iya kan? Keluarnya kayak gini, itu sudah dari hasil racikan. Saya nggak pakai kitab-kitab Arab ngasih ke ibu, pusing kepala ibu nanti. Saya bacanya dari kitab Arab, saya artikan ke bahasa Indonesia, saya analisa, saya tengok masalah hidup ibu-ibu yang penuh masalah, gitu ya. Kemudian saya ambil teori tadi, saya selesaikan dengan bahasa kita, sehingga nih saya nih berbahasa kita, ini sunnah. Makanya kalau ada orang ngomongnya payah-payah, itu tak ikut sunnah itu. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi kalau mau ngajarkan orang, kan kita harus mengingatkan orang. Kalau enggak kan kena bala, tapi dengan bahasa dia. Ya, pakai bahasa bercanda. Nah, teman-teman tak pakai jilbab ya. Ya, teman tak pakai jilbab. Kemudian kita pengen ngerubahnya, pengen memperbaikinya. Jangan, "Wih, kata Ustazah Nela muka-muka kayak kau ini di neraka." Jangan kayak gitu. Kayaknya muka-muka kau ini di neraka, nggak ketemu kita nanti. Susah aku nggak ketemu sama kau. Jadi bahasanya nggak kayak gitu. Wih, coba kalau kau pakai jilbab, pasti cantik. Hidung kau mancung. Masa iya, masa iya. Jadi gitu kan. Cobalah dulu tes. Kalau tak cantik kerat telingaku. Gitu aja bahasanya. Nanti bulan depan dia pakai, ibu puji habis-habisan. Wih, cantik lagi. Macam Sailor Moon pakai jilbab. Iya kan? Terus aja orang lain muji dia. Wih, cantik kan? Cantik. Kok dia sikit walaupun tak cantik. Cantik kan? Cantik kan? Cantik. Masa iya, masa iya. Dia udah mulai tuh suka tuh. Tapi masih diikat ke atas. Wih, kalau diturunkan jilbab kau tuh ke bawah, diruncingkan sini ya, embus ke atas sedikit. Kayak anak pesantren, pasti kau lebih muda, ya kan? Turunkan jilbab tuh, runcingkan sini sedikit, embus sedikit kayak anak SMA. Lebih muda, lebih baby face. Cobalah ndak caya besok kayak gitu datang ke Raudo ya. Lebih cantik kau. Masa iya? Ndak caya, cobalah. Besok dia buat diturunkannya pakai jilbab dia. Kitalah pemenangnya. Yang penting usaha dulu. Maksud saya bukan berarti ibu harus menceramahi setiap orang yang ketemu. Ceramahnya harus sesuai dengan kapasitas kemampuan akalnya. Orang tuh harus suka dengan kita dulu baru mau dengar kita. Gak bisa kita nasihati dengan menyinggung, gak boleh sama sekali. Niat benar, cara salah, kita tetap dosa. Soal dapat hidayah atau enggaknya dia kan urusan Allah, bukan makanan kita. Paham? Jadi setiap nengok kesalahan, kalau kita kenal orangnya, ubah dengan bahasa kita. Kalau enggak nanti bala datang. Bala tuh macam-macam. Bisa kesulitan hidup kita, bisa kita kebanjiran rumah kita, bisa kita galau resah aja terus karena membiarkan kemaksiatan. Jangan, itu bala jatuh kepada orang yang membiarkan kesalahan. Jadi kalau mau nasihatin orang, jangan banyak pikir-pikir.
belum nasihatin lagi udah suuzon bikin dosa. Saya mau nasihatin ibu, kok dia marah cuman ya? Kok dia benci aku gimana ya? Banyak kali kalau nya belum ngomong lagi. Nah, kan? Belum lagi berbuat baik sudah berdosa karena suuzon. Ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah, bahwa kita kalau mau berdagang dengan Allah, dakwah itu dagang dengan Allah, tidak ada rugi. Coba ya, contoh. Saya sedang berdagang dengan Allah, tidak ada rugi, itu dalil. Saya nasihati ibu kalau ibu salah dengan bahasa yang berusaha tidak menyakiti. Saya dapat satu untung pahala, betul? Rupanya ibu mendengarkan yang saya bilang, lalu ibu mengamalkan, dua untung, betul? Oke, sekarang ibu tidak mengamalkan, ibu benci sama saya, ibu benci sama saya karena saya menasihati ibu, maka yang terjadi adalah kalau saya sabar dalam kebencian itu, saya dapat untung juga, mana ada ruginya? Ya, nggak ada ruginya. Jadi jangan suuzon dulu sebelum ngomong. Bisa jadi orang itu juga senang kok dengan nasihat kita, dengan syarat sampaikan dengan cara seperti tadi, entah dengan bercanda, jangan dengan marah-marah, apalagi dengan menyakiti. Harus belajar cara mengingatkan orang biar enak berhubungan dengan orang lain. Ingat, untuk menasihati orang kita nggak harus sempurna kok. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Kasih tahu orang walaupun satu ayat. Jangan pakai gaya aku belum sempurna lagi, masa nasihatin orang. Emangnya ustadz ustazah sempurna? Enggak juga. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nasihati ajalah. Mudah-mudahan dengan menasihati kita akan semakin lebih sempurna, insyaallah. 4 saja, panjang kali pula, lupa pula nanti kajiannya. Musibah datang untuk orang yang bermaksiat, tujuannya mengeluarkan orang kepada kemaksiatan sehingga orang hijrah. Kemudian ujian, tujuannya meningkatkan keimanan kita. Kemudian cobaan biar kita kembali ke jalan Allah. Dan kemudian bala, tujuannya biar kita saling mengingatkan. Oke? Nah, jangan suuzon, ingatkan saja dulu, tentu pakai bahasa yang sederhana. Apapun efek sampingnya kita terima supaya kita nggak kena bala. Demikian dari saya. Gimana Bu? Ada yang nanya boleh? Silakan Bu. Gimana? Azab sinonim dari musibah. Persamaan kata. Karena azab itu biasanya diidentifikasikan untuk, cuman biasanya azab itu diidentifikasikan untuk hari akhirat, neraka. Kalau musibah untuk yang ada di dunia, kesulitan di dunia. Kalau azab itu biasanya untuk kesulitan yang ada di akhirat. Contoh dosa fitnah. Itu nanti azabnya di hari akhirat. Dalam Al-Buruj ayat 10 dijelaskan bahwa orang-orang yang memfitnah orang lain, lahum azabu jahannam. Baginya adalah azab neraka jahanam, walahum azabul hariq, maka dia akan mendapatkan azab dari api yang membara. Jadi azab itu biasanya untuk orang maksiat, tapi diidentifikasikan untuk ke akhirat, ke neraka. Kalau musibah yang kita hadapi di dunia. Oke? Sementara kita menilai dia masih mampu berikhtiar dengan tenaga dan Bu, gimana cara menasehati orang yang suka meminta-minta ke rumah-rumah, sementara kita masih mampu untuk kita masih yakin ya, kita mampu, dia masih mampu untuk bekerja. Ada 2 variabel yang pengen saya sampaikan dalam pertanyaan Ibu. Variabel yang pertama adalah kita harus pasang pikiran kayak gini. Kalau kita mau kasih dia, kasih aja. Kalau nggak mau ngasih, diem. Jangan ngomong. Tengoklah tuh, nyo masih kue, minta-minta nyo. Tengoklah tuh, dia masih kuat, minta-minta dia. Pahala nggak dapat, dosa dapat. Ini baru variabel pertama. Ini belum saya jawab
kayak mana cara nasihatinya? Belum. Ini dulu nih. Ada orang minta-minta ke rumah kita, ya. Dia masih kuat. Saran saya adalah kalau mau kasih, kasih. Kalau nggak mau kasih, diem. Tengoklah tuh, sekali dikasih datang terus. Sekali dikasih datang terus. Tengok tuh. Walaupun betul yang ibu cakap itu, ibu gosip. Nah, ini kita saya belum jawab gimana cara menasehatinya. Ini sikap kita dulu mau kasih atau enggak, ya. Contoh misalnya ada orang buta, minta bu, butuh enggak pak? Kalau butuh kasih, kalau enggak ada, buka kacamata dulu, kan enggak kayak gitu. Jadi kalau mau kasih, kalau enggak jangan suuzon. Saya sering mau ngasih pengemis, datang teman saya, Nel, dak iya gimana? Orang kaya tuh banyak pengemis tuh orang kaya. Lu nggak ngasih, kalau nggak ngasih diem. Kalau mau ngasih, mau dia nyatanya kaya atau enggak, pahalaku tetap sama. Mau nyatanya dia penipu atau enggak, pahala saya tetap sama. Kalau mau ngasih, lu ngasih, kalau enggak diem. Jangan ngasih enggak tapi suuzon. Itu orang yang minta-minta tadi, ternyata dia jahat, ternyata dia penipu, kita kasih dia, pahala kita tetap sama. Itu prinsip awal dulu, sebelum saya sampaikan cara nasihatinya ini. Makanya kalau mau ngasih nggak boleh mikir-mikir, seperti ceramah saya yang kemarin-kemarin. Wah, bulan depan mau ngasih mertua uang 500.000, menjelang bulan depan kasih ndak ya, ndak jadilah, mertuaku jahat, ndak jadi dia. Jangan tengok orangnya. Kalau mau ngasih itu ngasih aja. Jadi maksud saya begini, kalau mau kasih, kalau enggak diem. Siapapun dia, mau dia akhirnya nipu, ngemisnya nggak benar, mau dia kuat ternyata dia tidak benar, itu urusan dia dengan Allah. Yang sedekah kita tetap dapat pahala, walaupun memang ada dalil la yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Tapi ingat, kalau tidak ada orang tangan di bawah, siapa yang mau kita kasih? Kan gitu pula konsepnya. Itu dulu prinsipnya. Nah sekarang nih, saya pengen nasehatin dia, kan boleh. Intinya kita tuh mau bilang sama dia, jangan jangan minta-minta terus bu, kayak gitu ya kan. Caranya gimana? Caranya bisa macam-macam bu, pakai bahasa dia, kasih. Sehat bu, sehat. Bu, mudah-mudahan dapat kerja yang lebih baik ya. Kan bisa nyuci di tempat orang, bisa jadi pembantu depan orang, lebih jelas lagi penghasilannya bu. Enak bu, nggak diusir-usir kita bu. Oh, mau ibu bu? Oh ya bisa lah. Dia terbuka dulu pikirannya. Ke depan butuh waktu dia akan menerima pekerjaan itu. Kadang-kadang dia nggak ada masuk ke otaknya sehingga yang dapat cuma dari minta-minta, ya udah diharapkan dari situ. Dia nggak kepikiran untuk jadi pembantu, untuk jadi tukang cuci, nggak kepikiran karena nggak ada orang yang nasihatin. Nah gitu caranya. Oke, kalau mau bukan, tidak. Ya, tapi kalau mau nasihatin boleh. Caranya kayak tadi. Boleh lagi? Silakan. Jadi saya mulut saya ngomong juga, di rumah ini juga anak yatim yang saya pelihara. Apa? Di rumah saya juga anak yatim Iya. yang saya pelihara. Iya. Baik, bagus. Tapi ibu nggak kasih akhirnya? Saya kasih. Oh nggak apa-apa. Saya kasih bu, saya ini untuk anak yatim kayak gitu ya. Ini untuk anak yatim gitu ya. Ini juga saya kasih. Tapi ibu ngomong, saya juga anak yatim, saya pelihara, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu nggak mau kasih juga nggak masalah. Bu, sedekah kan sunnah. Jadi tidak wajib ibu kasih terus, tidak wajib. Cuman itu tadi, kalau nggak dikasih, kalau nggak ngasih, ya udah kita diem kayak gitu. Paham ya maksud saya ya? Nggak wajib ibu ngasih, nggak.
sedekah bisa kemana aja, ya, sedekah bisa kemana aja. Misalnya ibu menganggap dengan dikasih dia datang terus, tidur siang kita terganggu terus. Ini misalnya nih pura-puranya, ibu nggak mau sedekah dengan dia, ibu sedekah ke tempat lain aja, itu nggak ada masalah kok. Yang ingin saya tekankan di sini adalah jangan sampai nggak ngasih tapi menceritakannya atau bersuuzon kepadanya, gitu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Doa untuk jemaah kemarin yang meninggal, Ibu Nurul. Ya. Kita akhiri dengan doa Bu ya. Semoga bermanfaat ya. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahhari rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Yurnalis, Allahumma filha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha wa ghsilha bil ma'i wasalji wal bara wa naqiha minal khataaya kama yunakka sabul abyad binan danasi wa abdil hadaran khairan min dariha wa ahla khairan min ahliha ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Yurnalis, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi ummina Yurnalis, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha wa fil lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khususan ila hadhil jama'atir rawda, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wassalam